dan bahkan membuat masker dari wajah-wajah yang telah mati. Hai, welcome back to Ruang Naru. Ruang di mana setiap misteri menjadi nyata dan setiap kisah membawa kalian lebih dekat dengan hal yang tidak terlihat. Di Ruang Naru chapter kali ini gue pengen mengajak kalian semua untuk memasuki sebuah ruang perjalanan untuk melihat sebuah kisah dari berbagai sudut untuk bisa memahami ruang manakah yang terasa berbeda. Let's start. Pernahkah kalian merasa terperangkap dalam pikiran kalian sendiri? Begitu terperosok dalam kekosongan hingga kalian tak tahu lagi batas antara kenyataan dan juga delusi. Ada seseorang yang lahir dari kegelapan seperti ini. Seorang pria yang di balik wajah biasa menyimpan kegilaan yang jauh lebih dalam dari yang bisa kita bayangkan. Ini adalah kisah tentang Edward Gein, seorang psikopat yang mengubah dunia menjadi mimpi buruk. Edward Gein lahir pada 27 Agustus 1906 di sebuah rumah sederhana di kota kecil Wisconsin, Amerika Serikat. Tapi rumah ini bukanlah tempat penuh kasih. Ia dilahirkan di dalam kegelapan yang dipenuhi dengan ketakutan dan kebencian. Ibunya, Augusta Gein, adalah wanita yang penuh dengan kontrol dan kekuasaan. Dia mengajarkan Edward untuk membenci semua wanita, bahkan memandang mereka sebagai sumber dosa dan kekotoran. Sementara ayahnya, George, seorang pria yang tak banyak bicara, hanyalah sosok bayangan dalam hidupnya. Edward tumbuh dalam lingkungan yang penuh ketegangan, di mana cinta seolah-olah tidak pernah ada. Namun bukan hanya ketegangan yang ia alami, ada sesuatu yang lebih buruk yang sedang berkembang di dalam dirinya. Sesuatu yang tak terungkapkan oleh siapapun. Ketika ibunya meninggal pada tahun 1945, Edward merasa dunianya sangat runtuh. Ia menjadi sosok yang terperangkap dalam ingatan dan dunia yang penuh dengan bayangan ibunya. Ketika ibunya meninggal, Edward merasa seolah-olah ia telah kehilangan segalanya. Tapi ia tak mengerti apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Terperangkap dalam dunia yang hancur, ia mulai melakukan hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Pada 1954, tubuh manusia mulai menjadi objek ketertarikannya. Lebih dari sekedar tertarik, tapi sebuah obsesi yang sangat mendalam. Pada tahun itu, 2 orang wanita ditemukan tewas dengan cara yang sangat mengerikan. Namun ini hanyalah awal dari serangkaian pembunuhan yang mengguncang dunia. Semuanya dimulai dengan kengerian yang tak terbayangkan. Edward mulai mencuri mayat-mayat wanita dari kuburan, menggali mereka dengan tangan kosong dan membawanya kembali ke rumahnya yang sunyi. Dengan penuh keterikatan pada ibunya, ia melakukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang bisa kita bayangkan. Ia mulai menguliti tubuh-tubuh tersebut, membuat kostum dari kulit manusia, dan bahkan membuat masker dari wajah-wajah yang telah mati. Edward Gein bukan hanya seorang pembunuh, dia seorang pengoleksi, seorang seniman dalam kegelapan yang mengubah tubuh manusia menjadi karya seni yang mengerikan. Rumah Edward Gein di Plainfield, Wisconsin, Amerika Serikat adalah tempat yang tak pernah bisa dilupakan siapapun yang berani melihatnya. Di dalam rumah ini segala bentuk kegelapan hidup hadir. Di setiap sudut ada bukti dari kecemasan dan kegilaan yang merasuki dirinya. Ada kursi yang terbuat dari tulang manusia, ada masker wajah yang terbuat dari kulit, dan bahkan ada gaun yang terbuat dari kulit wanita yang telah mati.
Edward dengan obsesi yang tak terbendung telah menciptakan dunia miliknya sendiri. Dunia yang penuh dengan mayat dan kenangan yang mengerikan. Tapi bukan hanya itu. Edward juga menciptakan sebuah tubuh perempuan dari kulit manusia yang telah dia olah. Seolah-olah ia berusaha menghidupkan ibunya kembali. Ia mencoba menggantikan apa yang telah hilang, cinta yang tidak pernah dia dapatkan. Semua itu hanya memperdalam kegelapan yang ada pada dalam dirinya. Pada 1957, setelah seorang petugas toko bernama Bernice Warden hilang secara misterius, penyelidikan dilakukan. Tak ada yang tahu bahwa penemuan mengerikan ini akan mengubah segalanya. Polisi menemukan rumah Edward Gein dan di dalamnya, di setiap ruangan terungkaplah kengerian yang tidak terbayangkan. Tubuh-tubuh wanita, bagian-bagian tubuh manusia, dan berbagai objek yang terbuat dari kulit manusia semuanya ada di sana. Mengukir sebuah kisah yang penuh dengan kegilaan dan kebusukan. Edward akhirnya ditangkap dan diadili, namun ia tak bisa mempertanggungjawabkan atas semua pembunuhannya. Psikopat ini yang tumbuh dalam bayang-bayang ibunya akhirnya dihukum dan ditempatkan di rumah sakit jiwa. Edward Gein meninggal pada 26 Juli 1984 dalam penjara rumah sakit jiwa. Namun warisan kelamnya tetap hidup dan kita tak akan pernah bisa melupakan betapa gelapnya dunia yang ia ciptakan. Kisahnya tidak hanya mengerikan karena pembunuhannya, tapi juga karena cara pikirnya yang sudah rusak, yang lahir dari trauma dan kegelapan yang tak dapat kita pahami. Edward Gein menginspirasi berbagai karakter dalam budaya populer, termasuk Norman Bates dalam Psycho and Buffalo Bills dalam The Silence of the Lambs. Namun pada akhirnya ia tetap menjadi sosok yang harus diingat sebagai salah satu psikopat paling mengerikan dalam sejarah. Dalam dunia yang seringkali sulit dipahami, kisah Edward Gein adalah pengingat bahwa kegelapan bisa datang dari tempat yang paling tidak kita duga, bahkan dalam pikiran manusia itu sendiri. Ada banyak hal yang tak terlihat dan seringkali misteri terbesar adalah yang tersembunyi dalam jiwa kita. Jangan pernah lupa, kadang kegelapan tidak datang dari luar, kadang ia datang dari dalam. Teruslah menggali, teruslah mencari, karena misteri ini belum berakhir. Setiap kisah di sini bukan hanya sebuah kisah, tapi sebuah perjalanan. Jadi jangan pergi terlalu jauh, karena ruang naruh selanjutnya akan membawa kalian ke dalam misteri yang tak terungkapkan. Sampai jumpa di ruang naruh jika kalian masih berani kembali.